Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Asfia Miskatu Zahra, NIM 2120181. Kenalkan, nama saya Karisma Pratiwiningrum, NIM 2120174. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Putri, NIM 2120188. Perkenalkan, nama saya Tria Marita, NIM 2120183. Kami dari kelompok 3 Sejarah Pendidikan Islam. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah pendidikan pada masa Daulah Umayyah. Awal pendidikan pada masa Bani Umayyah. Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah saat itu belum menjadi pendidikan formal. Masyarakat dan putra pengusaha pada saat itu belajar di Badia, Gurun, dan Kusur. Nilai-nilai utama yang ditanamkan pada masa itu seperti masalah akhlak, keberanian, kedermawanan, menjaga harga diri, menghormati wanita, dan lain sebagainya. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah seperti pada masa permulaan Islam hanya mengalami sedikit peningkatan. Kemudian, kemajuan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah ditandai dengan berkembangnya ilmu-ilmu nakliyah. Faktor yang menyebabkan kurang berkembang pesatnya ilmu pengetahuan atau pendidikan pada masa Bani Umayyah salah satunya adalah pemerintahan Bani Umayyah yang lebih suka mengembangkan dan menguatkan pemerintahan atau politik yang otoriter. Ilmu yang berkembang dalam masa Daulah Umayyah ada 4. Yang pertama, ilmu agama. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa. Yang keempat, bidang filsafat. Lembaga pendidikan yang ada di masa Daulah Umayyah juga ada 4. Yang pertama, kutab. Yang kedua, hakalah atau masjid. Yang ketiga, pendidikan privat istana. Yang keempat, majelis sastra. C. Pola pendidikan pada masa Daulah Umayyah. Masa dinasti Umayyah ini pola pendidikan bersifat desentralisasi, tidak memiliki tingkatan dan standar umum. Kajian keilmuan yang ada pada periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, Basrah, Kufah, Irak, Damsyik, Palestina, Syam, dan Fustat, Mesir. Berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin, para guru hanya mengajar dengan sukarela dan tidak dibayar. Akan tetapi, pada masa Umayyah, guru tidak hanya mendapat upah dari jerih payahnya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi disediakan juga asrama di dalam istana. Adapun bentuk pendidikan pada masa Umayyah adalah pendidikan istana atau disebut kusur. Nasihat pembesar kepada muadzib, badiah dusun Badui di Padang yang masih fasih berbahasa Arab dan murni, sesuai kaidah bahasa dan ilmu lainnya yang berkaitan dengan kebahasaan pada masa ini, muncul qawaid dan ilmu yang berkaitan lainnya. Tokoh pendidikan pada masa Daulah dan Umayyah. Yang pertama, ulama-ulama ahli tafsir, yaitu 1. Mujahid, 2. Attab bin Abu Robah, 3. Ikrimah, 4. Sa'id bin Jubair, 5. Masyruk bin al-Ajda, 6. Qatadah, 7. Qabul Ahbar, 8. Wahab bin Munabbih, 9. Abdullah bin Salam, 10. Ibnu Hurayj. Yang kedua, ulama ahli hadis, yaitu 1. Abu Hurairah, 2. Aisyah, 3. Abdullah bin Umar, 4. Abdullah bin Abbas, 5. Jabir bin Abdullah,
6. Anas bin Malik. Yang ketiga, ulama-ulama ahli fikih. Yang pertama, Syuriyah bin Al-Haris. 2. Aqomah bin Qais. 3. Masyruk al-Ajda. 4. Al-Aswad bin Yazid. 5. Ibrahim An-Naqi. 6. Amir bin Syurahabil Asyabi. 7. Hamad bin Abu Sulaiman. Dan yang terakhir, ulama-ulama ahli bahasa dan sastra. Yang pertama, Hasan al-Bashri. 2. Ibnu Syihab az-Zuhri. 3. Wasil bin Atta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.